Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai SPD, mengajar di SD Negeri Sembereng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022 di kelas 6 dengan materi tema 6 menjelajah angkasa luar, subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Dan ini adalah bukti pendaftaran PPG 2022 yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran lagi ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Kalian sudah berdoa. Semoga dengan berdoa nanti pelaksanaan pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Berangkat semua berarti ya? Ya. Oh iya, terima kasih. Baiklah, karena semuanya berangkat, sekarang kita harus bersyukur ya bahwa kita tidak ada yang terhalang untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta kepada tanah air kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silahkan semuanya berdiri. Sekarang kembali duduk. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan membaca buku yang berjudul Galileo Galilei, kalian diharapkan bisa menjelaskan isi cerita dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi.
Jadi nanti kalian membaca teks yang berjudul Galileo Galilei. Kemudian yang kedua adalah dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan model tata surya yang dibuat siswa dapat mengelompokkan planet-planet menjadi 2 kelompok berdasarkan garis edar bumi. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini. Saya mohon semuanya siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terima kasih. Sekarang silakan buka bukumu di halaman 140. Semuanya membaca bacaan yang berjudul Galileo Galilei. Silahkan dibaca dulu. Baik. Saya kira sudah cukup. Semuanya sudah membaca ya? Yakin semuanya sudah membaca? Baik. Sekarang setelah kalian membaca, Pak Guru ingin bertanya. Siapakah Galileo Galilei itu? Hah? Ya, pinter. Jadi Galileo Galilei itu seorang ilmuwan yang asalnya dari mana? Dari negara Italia. Terus berikutnya, pertanyaan berikutnya. Apa yang ditemukan oleh Galileo Galilei? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa ya? Apa? Teleskop. Ya. Galileo Galilei itu seorang ilmuwan yang menemukan teleskop. Dengan penemuannya itu, Galileo Galilei mempelajari tentang angkasa luar. Seandainya tidak ada Galileo Galilei yang menemukan teleskop itu, kita tidak bisa melihat bulan itu seperti apa. Planet-planet seperti apa. Jadi dengan alat itu kita bisa menyaksikan jelas gambarnya, bentuknya, warnanya, dan akhirnya ditemukanlah yang istilahnya sekarang disebut tata surya. Itu ya. Nah sekarang kaitannya dengan kalian. Kalian punya pengalaman. Karena sesuatu, kamu menemukan sesuatu, akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu. Misalnya apa? Dulu kalian kelas 1 bisa membaca enggak? Bisa enggak? Setelah kamu bisa membaca, terus kamu bisa apa lagi? Menulis. Setelah bisa membaca dan menulis, akhirnya bisa apa lagi? Hah? Setelah kalian bisa membaca, menulis, kalian bisa membaca buku, dan kamu bisa mengerti segala sesuatu yang kamu baca. Masalah pelajaran, matematika. Kalau kamu tidak bisa membaca, kamu tidak belajar, tidak bisa mempelajari matematika. Bahasa Indonesia. Kalau kamu tidak bisa membaca, tentu tidak bisa mempelajari bahasa Indonesia. Itulah awal penemuan akan bisa menjadikan adanya penemuan yang lain lagi. Itu yang telah dilakukan oleh tokoh yang sudah kamu baca tadi. Ya. Jadi kaitannya apa tadi? Galileo Galilei itu menemukan teleskop dan digunakan untuk mempelajari tentang tata surya. Baik. Untuk selanjutnya, supaya mengenal lebih jauh tentang tata surya, Pak Guru akan memutarkan video tentang tata surya. Tolong diperhatikan baik-baik dan perlu dicatat hal-hal yang penting. Misalnya nama-nama planet dan lain sebagainya. Siap ya? Tata surya. Halo teman-teman, salam Naomi. Yuk diperhatikan Ada baik-baik ya. hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian,
yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah tadi kalian menyaksikan video pembelajaran tentang tata surya, harapannya adalah kalian bisa mengerti tentang karakteristik tata surya. Karakteristik itu ciri-ciri khususnya. Ya. Jadi artinya tata surya itu apa? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Itu pengertiannya. Lah sekarang, yang termasuk dalam tata surya itu semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya. Tadi kalian sudah menyaksikan sendiri. Ada berapa planet coba? Ada 8 planet. Planet yang paling dekat dengan matahari apa? Merkurius. Yang kedua? Venus. Yang ketiga? Bumi. Yang keempat? Mars. 5. Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Ketujuh? Uranus. 8? Neptunus. Ya. Jadi ada 8 planet. Selain berputar pada porosnya, planet-planet itu berputar mengelilingi matahari. Namanya apa? Perputaran planet mengelilingi matahari namanya apa? Revolusi. Revolusi. Semuanya. Lah sekarang untuk mengelilingi matahari itu apa sakarepe dhewe? Semaunya sendiri? Tidak, tapi ada garis edarnya. Kamu tahu kereta api? Tahu kan? Kereta api itu berjalan sesuai dengan relnya. Kalau kereta api keluar dari relnya, maka kereta api itu akan mengalami kecelakaan. Demikian pula planet-planet ini. Planet-planet berputar mengelilingi matahari, itu ada relnya yang dinamakan orbit. Namanya orbit. Nah, oleh karena itu, antara satu planet dengan planet lainnya itu tidak bertabrakan. Kemudian rotasi itu, perputaran pada porosnya itu juga punya waktu. Tadi sudah disebutkan waktunya berapa tahun, berapa hari, berapa jam, ya kan? Nah, yang utama kita bumi dulu yang kita tempati. Rotasi bumi itu waktunya berapa? Skala rotasi bumi berapa? 24 jam. 1 hari 1 malam. Makanya dibuatlah jam. Jam itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mewakili perputaran bumi. Jadi nek jam 1 tekan jam 1 itu berapa jam? Jam 1 tekan jam 1 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, bumi itu juga melakukan revolusi atau mengelilingi matahari. Waktunya berapa? 365 hari atau 1 tahun. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang. Coba. Semuanya berdiri. Kita melakukan kegiatan yang membuat otak kita itu menjadi tidak tegang lagi. Kita akan melakukan tepuk tertawa. Tepuk tertawa, prok prok prok, ha 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 ha, prok prok prok, hi hi, prok prok prok, ha ha ha, prok prok prok, hi hi. Yes. Ya. 2 kali saja. Tepuk tertawa. Ha 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 ha. Hi hi. Ha ha ha. Hi hi. Yes. Balik duduk. Baiklah anak-anak,
Untuk berikutnya, karena tadi sudah menyaksikan tayangan video, ini karya yang sudah dibuat oleh kalian. Di sini Pak Guru lepas nanti. Di sini ada beberapa bola yang merupakan gambaran dari planet yang sudah kalian pelajari. Ini sudah ada tulisannya, nanti saya lepas. Dan nanti ada sebagian dari kalian yang saya suruh untuk maju, meletakkan di tempat yang benar. Ini ada 8 tempat. Urutannya masih ingat? Masih? Meve, Buma, Yusaur, Neplu, net disingkat kayak gitu. Meve, Buma, Yusaur, Neplu, singkatan, ya. Jadi nanti ini dipasangkan sesuai dengan tempat yang benar. Paham? Belum? Nanti ini saya lepas. Yang pertama, saya menunjuk seseorang untuk meletakkan di tempat yang benar. Siap ya? Kalau mataharinya ini sudah tidak saya lepas sebagai pusatnya tata surya. Baik. Yang pertama, barisan sini. Saya minta dari yang terdepan, Mbak Ica, silakan maju. Kamu ambil dan letakkan di sini, sesuai dengan urutannya di sini. Silakan ambil. Ditunjukkan pada teman-temannya. Namanya apa? Mars. Planet Mars. Silakan letakkan di urutan yang mana. Diingat-ingat dulu. Tadi urutan yang mana? Kembali duduk. Coba. Semuanya melihat. 1, 2, 3, 4. Mevebuma. Betul atau salah? Betul. Pintar. Terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya perwakilan daerah sini ya. Yang depan saja, Mbak Del. Silakan maju ambil. Ditundukkan pada teman-temannya. Merkurius. Ya, silakan letakkan. Lubangnya biar pas. Ya, terima kasih. Merkurius ditempatkan di urutan yang pertama. Betul atau salah? Betul. Nah, tepuk tangan untuk ya. Berikutnya yang keempat. Silakan dari barisan sini, saya tunjuk yang di depan saja. Mas Joko, ayo maju. Yuk, sini. Silakan ambil. Ditunjukkan pada temanmu. Apa namanya? Venus. Planet Venus. Silakan diletakkan di sini. Urutan kedua. Betul atau salah? Betul. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat si Joko. Berikutnya yang keempat dari barisan sini. Silakan Mbak Sri maju. Ambil, tunjukkan pada temanmu. Apa itu? Bumi. Silakan. Sini kamu, sini. Di mana tempatnya? Ya, di urutan ketiga. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Sri. Ini ya. Berikutnya, untuk yang belum terisi masih ada 4. Dari barisan sini kembali. Maulana, yuk silakan maju. Yuk. Maulana, silakan maju. Segera ambil salah satu. Tunjukkan kepada temanmu. Namanya planet apa? Neptunus. Planet Neptunus. Nah, silakan dipasangkan yuk. Nanti yo. Yo. Yang penting jangan yang sudah ada. Nah, sudah? Kembali duduk. Neptunus diletakkan bersebelahan dengan planet Mars. Benar atau salah? Harusnya Neptunus itu letaknya di mana? Paling akhir. Ini saya cabut ya karena salah ya.
saya letakkan di paling akhir, berarti di sebelah sini. Nah, Neptunus. Baik, tinggal 2 lagi, kembali ke barisan sini. Yang ambil adalah Mas Haidar, silakan maju. Semakin mudah karena sudah tinggal 3 saja. Ambil, terusan ditunjukkan pada temanmu. Uranus. Uranus. Silakan. Betul atau salah di urutan ke-7? Betul. Betul, tepuk tangan. Kemudian barisan sini. Kamu, Mas siapa? Mas Ridho Ilahi. Ambil, dibacakan. Saturnus. Saturnus. Silakan diletakkan. Benar atau salah? Di urutan ke-6. Hah? Benar atau salah? Kok ragu-ragu? Sekali lagi, benar atau salah? Benar. Ya, tepuk tangan yuk. Nah, sekarang tinggal 1. Kalau tinggal 1, yang masang ya gampang. Sekarang jawab bareng-bareng. Kira-kira yang belum terpasang itu planet apa? Planet apa? Planet apa? Jupiter. Pintar ya. Saya tegaskan sekali lagi, urutannya adalah yang pertama adalah Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat itu Mars, yang kelima itu Jupiter, keenam Saturnus, 7 Uranus, dan yang terakhir atau ke-8 adalah Neptunus. Paham ya? Baik. Sekarang tadi kalian sudah mempelajari semuanya tentang tata surya. Ada pertanyaan enggak sekitar tata surya? Ya, ada yang mau bertanya sekitar tata surya? Ya. Sekarang kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan. Yang pertama tentang pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Berikutnya, dalam tata surya yang menjadi pusatnya adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh 8 planet. Planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian semua planet itu melakukan suatu perputaran. Yang pertama namanya rotasi. Apa maksud dari rotasi? Perputaran pada porosnya. Yang kedua adalah revolusi. Apa itu revolusi? Apa? Perputaran planet mengelilingi matahari. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, berikutnya akan saya bagikan lembar pertanyaan untuk evaluasi pada hari ini. Nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Silakan.
Disilang ya, beri tanda silang. Sudah semuanya? Kalau sudah semua, sekarang disimak jawaban kalian dan kita cocokkan dulu. Siap? Mencocokkan? Baiklah anak-anak. Untuk pertanyaan yang pertama, perhatikan ciri-ciri di bawah ini. A. Memiliki cahaya. B. Melakukan rotasi. C. Sebagai pusat tata surya. D. Melakukan gerak revolusi. Yang merupakan ciri-ciri dari matahari adalah jawabannya yang A. Memiliki cahaya matahari dan C. Sebagai pusat tata surya. Jawaban A dan C ada di pilihan B. Jadi jawabannya B. Siapa yang betul? Aku. Wah, betul semua. Terima kasih kalian. Memang pintar-pintar ya. Baik, lanjut ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Baiklah anak-anak. Pembelajaran kali ini sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jemu. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.